Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan yang lancar tidak memberikan arti kehidupan yang aman. Disitulah saudara, meskipun hidup kita lancar, kita harus nantiasa berjaga-jaga. Dan kita harus nantiasa dekat dengan Tuhan. Dan selalu memohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mudahkah saudara dihentikan dari keinginan hati saudara? Saudara, salah satu instrumen yang penting di dalam kita mengendarai sebuah kendaraan, misalnya mobil, instrumen itu adalah rem. Saya percaya saudara tidak akan berani mengendarai mobil yang tidak ada fungsi remnya. Kendaraan yang tidak dapat direm adalah kendaraan yang akan membawa celaka bagi pengemudi dan penumpangnya. Demikian juga dengan kita. Ketika tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan saudara, kita tidak boleh bangga. Tetapi kita harus bertobat. Karena tanpa dapat direm, sesungguhnya kita sedang meluncur menjalankan kehidupan kita kepada jalur yang sangat berbahaya. Tahukah saudara bahwa Tuhan ada kalanya menyetop kita? Maukah saudara tidak melanjutkan keinginan saudara ketika Tuhan menyetop saudara? Saudara, mari kita membaca 2 Tawari pasal 11 ayat 1 sampai 17. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah, demikian: Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo raja Yehuda, dan kepada segenap Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian: Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabiam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota berkubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-sur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota yang membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabiam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Rehabeam tentu tidak senang bahwa kekuasaannya terdiskon oleh kekuasaan Yerobeam. Oleh karena itu, saudara, ia ingin mengembalikan supaya kerajaan Israel itu utuh di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, saudara, dia mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Yerobeam. Namun, saudara, Tuhan melalui hambanya Semaya melarangnya untuk menyerang Yerobeam. Dan Tuhan mengatakan, karena hal itu terjadi daripada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Jadilah orang percaya yang dapat dinasehati oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda, dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, pulanglah masing-masing ke rumahnya. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rehabeam sebetulnya sudah final, karena dia sudah mengumpulkan teruna-teruna yang sanggup berperang dan siap menyerbu ke dalam benteng kerajaan Yerobeam. Namun saudara, Tuhan melarang mereka menyerang Yerobeam. Dan Alkitab mencatat dengan sangat indah bahwa mereka akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing. Saudara, tidak diceritakan bagaimana pergumulan Rehabeam mungkin mendengarkan pendapat-pendapat orang-orang di sekitar itu. Namun saudara, dari apa yang dikisahkan Alkitab, mereka mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya, dan mereka melakukannya. Dan Rehabeam tidak jadi menyerang Yerobeam, tetapi Rehabeam memfokuskan diri kepada kerajaan Yehuda dan Benyamin, di mana dia memperkokoh kerajaan itu. Saudara, apa yang menarik dari kisah ini? Saudara, Rehabeam tidak mudah untuk disetop, bukan seharusnya. Karena dia seorang raja. Dia juga mempunyai harga diri. Dia juga punya keinginan. Tapi menarik sekali, dia mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Saudara, inilah yang kita pelajari dari Rehabeam. Saudara, sebagai orang percaya, ketika ada keinginan dalam hati kita yang begitu kuat, pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa dinasehati oleh firman Allah? Saudara, surat Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita sebagai orang percaya mempunyai hati yang lemah lembut? Apa itu hati lemah lembut? Yaitu hati yang menurut, hati yang dapat disentuh oleh firman Tuhan, hati yang peka kepada nasihat firman Tuhan. Lemah lembut itu hati yang mau nurut kepada firman Tuhan. Saudara, inilah saudara-saudara yang sebetulnya hal yang sangat penting. Karena Alkitab berkata, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Luar biasa bukan? Saudara, orang percaya yang tidak lagi dapat dinasihati oleh firman Tuhan, dia sedang berada di zona merah, zona berbahaya bagi hidupnya. Saudara, ketika Rehabeam tidak mau mendengarkan Tuhan, dia sedang masuk dalam zona berbahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika firman Tuhan menasihati kita, saudara, respon sepatutnya adalah kita mendengarkan dan mentaatinya. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan, dia membuka jalan bagi kita. Tetapi ketika Tuhan tahu itu berbahaya bagi hidup kita, dia menutup jalan itu. Dan dia seringkali berbicara melalui firman-Nya. Yang kedua, jadilah orang percaya yang setia beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka.
Saudara, peristiwa ini sangat luar biasa, bukan? Orang-orang Lewi, saudara. Alkitab katakan para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang bergabung dengan Raja Rehabeam. Datang ke Yerusalem. Mengapa? Mereka meninggalkan tanah penggembalaan mereka. Saudara, karena mereka tidak boleh melayani Tuhan. Yerobeam telah menjadi sesat. Dan orang Lewi dan para imam tidak mau mengikuti kelakuan Yerobeam. Meskipun mereka harus berpindah dari tanah penggembalaan mereka ke tanah Yehuda. Mereka pindah ke sana untuk membawa korban kepada Tuhan. Saudara, jikalau hati mereka tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, saudara, mereka tidak akan melakukannya. Karena hal itu sangat merepotkan. Saudara, kita tahu, saudara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain bukan hal yang menyamankan. Ada kalanya, saudara, bisa saja mereka berkata, sudah saja. Kalau dilarang, kami tidak akan beribadah, kami tidak akan melayani. Atau mereka kompromi. Ternyata mereka tidak berbuat itu, saudara. Saudara, sebuah contoh yang baik bagi kita. Sebagai orang percaya, apapun kesulitan kita hadapi, saudara, satu hal. Saudara dan saya harus mempunyai kesetiaan. Rela berkorban. Supaya saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan dan melayani Dia. Jangan, saudara, kesulitan kita menghalangi kita untuk beribadah kepadanya. Jangan kesulitan kita menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Saudara, jikalau hatimu dan hatiku mengasihi Tuhan, engkau dan saya pasti mencari jalan supaya engkau melewati kesulitan itu, supaya engkau bisa beribadah. Engkau tetap bisa melayani Tuhan dalam hidupmu. Saudara, mari sebagai orang percaya, sebuah kesempatan dan anugerah Tuhan bisa beribadah kepadanya dan melayani Dia. Dan kita jangan meremehkan anugerah ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami baca hari ini. Biar Engkau menyertakan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami dengar, itulah yang kami hidupi. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.